Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen saya, Mbak Kinkin, dan teman-teman saya di sini. Saya akan mepresentasikan atau menjelaskan mengenai mini skripsi saya yang berjudul Analisis Semiotika Makna Pesan Iklan Pentin by Rambut Capek, Hello Rambut ke Charge, di mana mini skripsi ini disajikan sebagai tugas mata kuliah metode penelitian komunikasi kualitatif pada program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Jakarta dengan dosen pengampu yaitu Dr. Kinkin Yudati atau Mbak Kinkin. Nah, di sini penyusunnya itu saya sendiri, Anggito Priambodo dengan NIM 141060233. Dalam mini skripsi ini terbagi menjadi tiga bagian, yaitu mengenai pada bab satu tentunya ada latar belakang, ada fokus penelitian, ada tujuan penelitian, ada manfaat penelitian. Nah, untuk bab 2 di sini terdiri atas konsep, ada review literatur, dan juga ada variabel. Dan untuk bab 3 yaitu mengenai paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, strategi penelitian, unit analisis, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan keterbatasan serta kelemahan penelitian. Tidak lupa juga terdapat daftar pustaka dan juga lampiran. Baik, kita langsung masuk ke bagian bab pertama, yaitu mengenai pendahuluan. Nah, latar belakangnya, dewasa ini masyarakat tidak asing lagi dengan aktivitas perawatan tubuh demi menunjang estetika tubuh maupun memberikan penilaian lebih terhadap penampilan. Nah, perawatan tubuh dilakukan bukan semata-mata menyenangkan kepuasan orang lain secara visual demi eksistensi diri, melainkan kebutuhan hidup yang sedang gencar dilakukan oleh masyarakat global agar good looking. Setidaknya lebih baik dan lebih terawat sehingga dihargai orang lain. Nah, fenomena good looking ini merupakan salah satu pemicu dari seseorang untuk lebih memperhatikan dirinya, tidak terkecuali pria. Nah, bagaimana di masa lampau untuk perawatan tubuh identik dengan perempuan? Bahkan kepedulian para pria melakukan perawatan tubuh serta fashion dianggap feminim atau bergaya perempuan. Namun, saat ini kecenderungan baru akan aktivitas belanja serta konsumsi produk perawatan tubuh tidak lagi digandrungi oleh kaum perempuan, melainkan kaum pria sudah mulai ingin mendominasi kebiasaan tersebut. Produsen produk perawatan tubuh mulai menjangkau pria sebagai segmentasi pasar terbarukan yang lebih luas dikarenakan kebutuhan masyarakat global saat ini. Nah, hal ini terlihat dari perubahan akan penguatan sektor konsumsi dibandingkan dengan sebelumnya yang terlalu menitik beratkan dalam sektor produksi. Nah, peristiwa ini didukung dengan adanya antusiasme masyarakat terhadap hasil produksi yang melakukan segmentasi pasar berdasarkan kelas sosial dan tipe konsumen tertentu. Salah satu contoh nyata ialah bermunculan berbagai produk-produk perawatan tubuh meskipun saat ini industri kosmetik masih didominasi oleh kaum perempuan. Tetapi tren merawat serta memperhatikan tubuh tidak lagi menjadi kebutuhan kaum perempuan semata. Nah, kecenderungan ini telah bergeser pada kaum pria. Tentunya peluang emas ini tidak disia-siakan oleh para produsen produk perawatan tubuh kapitalis didukung dengan produsen atau perusahaan advertising yang bersemangat untuk berkompetisi dalam membuat suatu iklan melalui format audio dan audiovisual yang eye-catching serta menjual sehingga mendapat perhatian khusus dari halayak media yang notabene calon konsumsi potensial. Nah, produk perawatan tubuh berupa kosmetik maupun toiletries ialah produk yang digunakan serta sangat dibutuhkan oleh para konsumen setiap harinya. Nah, produk tersebut biasanya terdapat dari berbagai merek dan variasi yang beragam, disesuaikan berdasarkan kebutuhan konsumen. Dengan demikian, periklanan merupakan kebutuhan primer bagi para produsen produk perawatan tubuh demi menciptakan brand awareness terhadap produk mereka yang bertujuan untuk menciptakan kesan melekat di benak konsumen sehingga mereka membeli secara terus-menerus. Nah, perkembangan teknologi saat ini yang memadahi persebaran informasi secara masif dan cepat melalui kualitas internet yang semakin merata, terutama di Indonesia, di mana iklan tidak lagi harus melalui media komersial saja, melainkan sosial media dapat dijadikan sebagai wadah penunjang dalam mempromosikan suatu produk. Nah, saat ini penggunaan internet sudah meliputi keseluruhan bidang kehidupan masyarakat seperti berkirim pesan, mengirim email, media sosial, dan kegiatan yang biasa dilakukan. Nah, sisi positif dari penggunaan internet bisa sebagai alat pembelajaran, memperoleh informasi, sebagai hiburan, dan sebagai alat periklanan. Nah, PT merupakan salah satu produsen produk perawatan tubuh yang memanfaatkan fenomena tersebut demi menggait konsumen baru dan mempertahankan konsumen lama di tengah persaingan produk dari kompetitor yang semakin sengit dengan melakukan promosi berupa iklan di media sosial melalui kanal YouTube PT Indonesia. Nah, iklan tersebut merupakan promosi Miracles Hair Supplement baru dengan tagline "By Rambut Capek, Hello Rambut ke Charge" yang dibintangi oleh Keanu.
Nah, alih-alih menggunakan model perempuan dengan citra elegan dan klasi, kali ini Pantene membuat gerakan baru, bahwa stereotip perawatan tubuh, terutama pada perawatan rambut, dalam iklan ini tidak hanya dilakukan oleh kaum perempuan, melainkan kaum pria juga membutuhkannya. Nah, berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji bagaimana analisis semiotika makna pesan dalam iklan Pantene by Rambut Capek Hello Charge oleh Pantene. Nah, penelitian ini melakukan kajian dengan menggunakan tanda-tanda visual serta tanda verbal yang terdapat dalam iklan Pantene by Rambut Capek Halo Rambut Charge. Nah, dengan tujuan mengetahui makna pesan baik secara eksplisit maupun tersirat, serta dikaitkan melalui teori semiotika Roland Barthes, dengan demikian dapat diketahui makna tersirat yang berkaitan terhadap denotasi, konotasi, dan mitos pada iklan Pantene by Rambut Capek Halo Rambut Charge. Untuk fokus penelitiannya, penelitian ini berfokus pada analisis semiotika makna pesan iklan Pantene by Rambut Capek Halo Rambut Charge. Untuk tujuan penelitiannya, ini untuk mengetahui analisis semiotika makna pesan iklan Pantene by Rambut Capek Halo Rambut Charge. Untuk manfaat penelitian akademis, di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi sivitas akademik program studi ilmu komunikasi yang berkaitan dengan analisis semiotika. Untuk manfaat penelitian praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para praktisi ilmu komunikasi, khususnya kreatif strategis dalam industri perikanan. Kita masuk ke bagian bab 2 mengenai kajian teori. Untuk mengenai konsep, semiotika umumnya didefinisikan sebagai ilmu tentang tanda dan berkaitan dengan simbol serta makna, di mana umumnya terkait dengan analisis konten, meskipun dan dia umumnya terkait dengan analisis konten. Meskipun semiotika didasarkan pada bahasa, bahasa hanyalah salah satu dari banyak sistem tanda yang digunakan. Ya, ini salah satunya dengan berbagai tingkat kesatuan, penerapan, dan kompleksitas. Nah, kode Morse, etiket, matematika, musik, dan bahkan rambu jalan raya adalah contoh dari sistem semiotika. Tidak ada makna yang melekat pada tanda apapun, namun makna berada dalam pikiran. Jadi, tanda tertentu memiliki arti yang khusus bagi satu orang. Analisis semiotika melibatkan pencarian makna disengaja ataupun tidak sengaja yang melekat pada tanda-tanda. Nah, tanda-tanda yang dikaji dalam semiotika tentu saja tidak terbatas pada jenis tanda ini. Tanda adalah segala sesuatu yang diberi arti khusus, mereka bisa termasuk logo, hewan, orang, dan produk konsumen. Roland Barthes memiliki pemikiran mengenai semiotika yang dikenal dengan istilah two-order signification atau signifikasi dua tahap. Dalam teori ini, Barthes berfokus pada gagasannya mengenai signifikasi dua tahap terdiri dari first order of signification yang ini makna denotasi dan second order of signification yang ini makna konotasi. Lalu ketika terdapat suatu tanda yang mempunyai makna konotasi kemudian berkembang menjadi makna denotasi, maka denotasi tersebut akan menjadi mitos. Nah, mitos adalah bagaimana kebudayaan menjelaskan atau memahami beberapa aspek tentang realitas atau gejala alam. Nah, mitos merupakan produk kelas sosial yang sudah memiliki suatu dominasi. Dengan menggunakan pendekatan penelitian analisis semiotik yang terdapat dalam penelitian ini, yakni tentang makna pesan, dapat ditelusuri sehingga mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai makna di balik pemilihan gambar serta kata pada iklan tersebut. Ini kita masuk pada literatur di mana saya menggunakan 10 penelitian terdahulu dengan tujuan yang sama ataupun konsep penelitian yang sama, ini menggunakan analisis semiotika yang yang digunakan pada beberapa produk iklan. Nah, di sini terdapat beberapa penelitian yang telah membahas analisis semiotika makna pesan iklan pending by Rambut Capek atau Rambut Kecar. Di antaranya, yaitu ada analisis semiotika sosial pada iklan cetak Axe Effect Any Body Spray oleh Ratin Mahardika yang dipublish pada tahun 2016. Lalu yang kedua ada penelitian dengan judul Analisis Semiotika pada Iklan di Televisi, Iklan Wardah dan Iklan Total Almira oleh Asni Jamireng yang dipublish pada tahun 2018. Dan selanjutnya ada penelitian yang berjudul Analisis Iklan Televisi Sampurna Hijau versi Es Kacang Hijau dengan pendekatan semiotika Roland Barthes oleh Toto Haryadi yang dipublish pada tahun 2016. Lalu selanjutnya ada penelitian yang berjudul Analisis Semiotika Iklan Gojek, hashtag nggak pakai lama, dan iklan Grab, hashtag anti ngaret pada layanan transportasi online di Indonesia oleh Berta Almanfaluti dan Junior yang dipublish pada tahun 2021. Lalu ada penelitian selanjutnya mengenai analisis semiotika menolak pesan pada iklan Eksis versi Iritiologi Menatap Masa Depan oleh Puri Sulistiawati yang dipublish pada tahun 2018. Lalu ada penelitian lain dengan judul analisis mitos gaya hidup dalam iklan hashtag Ada Aqua versi selfie dalam Novita Sari yang dipublish pada tahun 2018.
Selanjutnya ada penelitian berjudul Substansi Makna pada Seni Komoditas Kajian Semiotika pada karya Cause Ex Uniqlo tahun 2019 oleh Randy Penitasari, Patra Aditya, Idewa Aditya Putra yang dipublish pada tahun 2020. Lalu ada penelitian dengan judul Kajian Semiotika Komunikasi Visual Iklan Jarum Filter Gold 76 versi jujur oleh Alit Ayu Dewantari yang dipublish pada tahun 2020. Lalu selanjutnya ada penelitian yang berjudul Membedah Makna Teman Murni dalam Iklan Bear Brand, Analisis Semiotika Roland Barthes dalam Iklan Bear Brand versi Teman Murni oleh Freddy Yusanto dan Java Jaya Rifansyah yang dipublish pada tahun 2017. Lalu selanjutnya ada penelitian berjudul Analisis Semiotika Masalah Etika dalam Iklan, Studi Kasus Iklan Majalah Ayah Bunda tahun 2013 dan tahun 2014 oleh Lucy Max yang dipublish pada tahun 2014. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian variabel, di mana variabel ini menggunakan iklan atau advertisement adalah pesan komunikasi yang sebarluaskan pada khalayak untuk memberikan sesuatu atau untuk menawarkan barang dan jasa dengan menyewa media massa. Sedangkan periklanan adalah kegiatan menyebarluaskan pesan komunikasi pada khalayak untuk memberikan sesuatu atau menawarkan barang dan jasa dengan menyewa media massa. Pemasaran modern media massa Pemasaran modern memerlukan lebih dari sekedar mengembangkan produk yang baik, menawarkannya dengan harga menarik, dan membuatnya mudah didapat oleh pelanggan sasaran. Salah satu strategi komunikasi yang paling efektif dalam pemasaran adalah promosi. Nah, media promosi yang sering digunakan untuk menyampaikan informasi tentang produk adalah media periklanan. Nah, periklanan merupakan salah satu media yang digunakan perusahaan yang bisa diklasifikasikan menurut tujuannya, yaitu untuk memberikan informasi, membujuk, ataupun mengingatkan. Nah, iklan merupakan salah satu bentuk pemasaran tujuan untuk mempromosikan produk kepada halayak sasaran agar produk tersebut diterima dikonsumsi oleh konsumen. Oleh karena itu, iklan menampilkan sebuah realitas yang dekat dengan halayak sasaran dan memunculkan nilai baik dari sebuah produk. Nah, menurut Giacardi, iklan adalah acuan. Artinya, iklan merupakan diskursus tentang realitas yang menggambarkan, memproyeksikan, dan menstimulasi suatu dunia mimpi yang hiperrealistik. Nah, iklan berusaha menciptakan sebuah realitas, namun realitas tersebut berbeda dengan realitas yang ada di masyarakat. Menurut Burhan Mungin, dalam Jamiring 2018, konstruksi iklan atas realitas sosial terjadi dalam 5 tahap, yaitu adanya persiapan materi konstruksi iklan. Pada tahap ini, ada keterlibatan antara pemesan iklan dan juga tim kreatif biro iklan dalam proses konsultasi mengenai masalah perusahaan dan penjualan yang dihubungkan dengan tujuan pembuatan iklan serta efek yang ingin dicapai. Sebaran konstruksi iklan atas realitas sosial yang dilakukan melalui strategi iklan. Dalam tahap ini dilakukan penyesuaian antara strategi dan bentuk realitas dalam masyarakat sehingga terjadi pemilihan rencana konstruksi tanda yang digunakan. Lalu selanjutnya pembentukan konstruksi iklan. Nah, tim kreatif mengkonstruksi susunan tanda dalam iklan agar citra yang ingin dicapai sesuai dengan strategi yang digunakan. Lalu yang keempat adalah konfirmasi pesan. Pada tahap ini pesan yang disampaikan berupa iklan konfirmasi antar individu yang menjadi khalayak iklan, sehingga timbul wacana tentang iklan tentang produk yang akan diiklankan. Nah, selanjutnya ada perilaku keputusan konsumen. Nah, tahap terakhir dalam konstruksi iklan yaitu konsumen akan memberikan keputusan dengan perilaku tertentu atas produk yang diiklankan. Nah, keputusan tersebut dipengaruhi oleh bingkai budaya, keadaan ekonomi, dan faktor kejiwaan konsumen. Nah, pembentukan konstruksi iklan merupakan tahap di mana tanda akan dikonstruksi dalam sebuah iklan. Nah, pada tahap tersebut dapat dilihat bagaimana sebuah realitas dikonstruksi agar tercipta sebuah citra yang ingin disampaikan dalam iklan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini berfokus pada tanda yang menjadi kajian utama dalam semiotika. Kita masuk ke bagian bab 3 ini mengenai metode penelitian. Untuk paradigma penelitian, menurut Creswell terdapat 4 paradigma yang bisa dibahas oleh para peneliti dalam literatur. Di antaranya ada post-positivism, konstruktivism, transformatif, dan pragmatism. Konstruktivism bersifat interaksi sosial sehingga setiap individu mencari pemahaman tentang dunia di mana mereka hidup dan bekerja. Nah, individu mengembangkan makna subjektif dari pengalaman mereka mengenai makna yang diarahkan pada objek atau hal-hal tertentu.
Nah, makna-makna ini bervariasi dan banyak mengarahkan peneliti untuk mencari kompleksitas pandangan daripada mempersempit makna menjadi beberapa kategori atau ide. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengandalkan sebanyak mungkin pada pandangan peserta tentang situasi yang sedang dipelajari. Filosofi konstruktivis sosial atau subjektif atau perspektif individu karena tujuan untuk memahami atau menafsirkan makna orang lain tentang dunia. Nah, alih-alih memulai dengan sebuah teori seperti dalam post-positivism, para peneliti menghasilkan atau mengembangkan teori atau pola makna secara induktif. Dan dalam penelitian ini akan ada analisis yang ketika melakukan pesan iklan, Pantene, by rambut capek, hal rambut Charles. Selanjutnya mengenai pendekatan penelitian penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok yang menganggap masalah sosial atau manusia. Nah, proses penelitian melibatkan pertanyaan yang muncul dari prosedur data, biasanya dikumpulkan dalam pengaturan peserta. Analisis data dibangun secara induktif khusus untuk tema umum, dan peneliti membuat interpretasi dari makna data. Laporan tertulis akhir memiliki struktur yang fleksibel. Nah, mereka yang terlibat dalam bentuk penelitian ini mendukung satu cara melihat penelitian yang menghormati gaya induktif. Nah, fokus pada makna individu dan pentingnya melaporkan kompleksitas situasi. Nah, pada penelitian berjudul Semiotika Bentuk Pesan Iklan Pantene by Rambut Capai Halaran Charge, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif interpretatif, di mana peneliti ingin menguraikan permasalahan berdasarkan pemahaman serta kemampuan penulis dalam memaknai setiap pesan yang disampaikan melalui objek penelitian, yaitu iklan Pantene by Rambut Capai Halaran Charge. Lalu untuk strategi penelitian, penelitian ini menggunakan semiotika sebagai strategi penelitian, di mana semiotika digunakan untuk membongkar makna konotatif yang tersembunyi di balik teks media secara menyeluruh sehingga susah untuk diobjektif, karena banyak faktor yang mempengaruhi seperti budaya, pengalaman, ideologi, dan lain-lain. Untuk unit analisis dan penelitian ini mencakup semua tanda-tanda yang terdapat pada iklan pentin, barang bercapai, alarm charge. Nah, hal tersebut meliputi tanda-tanda verbal ataupun non-verbal seperti bahasa tubuh, intonasi, ekspresi wajah, dan lainnya. Lalu untuk metode pengumpulan data, teknik pengumpulan data yang digunakan penelitian ini adalah sumber data primer, di mana peneliti menggunakan studi pustaka sebagai sumber data primer. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan data dan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, seperti dokumentasi iklan Pantene, buku-buku, koran, artikel, internet, dan lain sebagainya yang dapat dipergunakan dalam penelitian yang akan dilakukan. Untuk metode analisis data, menurut Pattern mendefinisikan analisis data sebagai proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam suatu pola. Nah, kategorisasi dan satuan unit dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Sedangkan analisis data kualitatif menurut Bogdanovich adalah seupaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, mensistesikannya menjadi sesuatu yang dapat dikelola, lalu menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dan dari kedua definisi di atas dapat disimpulkan bahwa analisis data kualitatif adalah proses pengorganisasian data ke dalam suatu pola. Nah, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan dan apa yang penting untuk diceritakan atau disampaikan kepada orang lain. Nah, teknik analisis data yang digunakan penelitian ini analisis semiotika. Nah, ketika membicarakan analisis visual, analisis isi diperlukan untuk menguraikan makna serta mengidentifikasi makna dalam pesan. Dengan membagi menjadi beberapa unit analisis yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik dari isi komunikasi. Nah, analisis ini dapat digunakan bersama dengan pendekatan semiotika Roland Barthes dikarenakan melalui semiotika dapat diketahui setiap interpretasi yang ada dalam setiap uraian karakteristik isi komunikasi. Untuk keterbatasan kelemahan penelitian, keterbatasan dan kelemahan dalam penelitian ini adalah tidak dapat menggambarkan secara keseluruhan inti pesan dikarenakan kurangnya pandangan lain dan menginterpretasikan makna pesan dalam iklan penting barang ucapan orang pecar. Baik, selanjutnya adalah mengenai ada daftar pustaka dan tentunya mengenai lampiran tentang eh, analisis data dalam iklan yang akan digunakan dengan metode semiotika. Di sini ada lampiran mengenai beberapa signified dan signified, yaitu dengan pecah-pecahan ataupun cutscene dari iklan Pantene tersebut. Lalu dalam cutscene ataupun gambaran dari iklan yang telah saya lampirkan akan digunakan untuk menganalisis data mengenai semiotika ataupun eh, tanda denotatif dan tanda konotasi yang akan dicari mitos ataupun cukup
to signification order saja. Baik, terima kasih telah menyimak mengenai penjelasan tentang manuskrip saya berjudul Analisis Semiotika Makna Pesan dalam Iklan Pantene by Rambut Capek Hello Rambut Charles. Terima kasih, saya Anggito Priambodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.